Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial Laravel CRUD saya. Jadi kan di part sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan daftar produk dari database. Jadi di part 3 ini kita akan lanjut dengan bagaimana cara menambahkan data produk baru lewat form input. Jadi yang pertama kita lakukan itu yaitu buat folder baru di dalam resources view, yaitu di sini. Di sini saya nggak mau buat di dalam sini lagi ya. Saya mau buat folder baru aja yang khusus gitu untuk produknya. Jadi nggak bingung nanti. Soalnya nanti ada folder layout sama folder produknya tersendiri. Di sini saya kasih nama foldernya itu produk. Lalu dalam sini dalam folder produk ini saya beri nama index blade php. Ini untuk view tabel CRUD-nya ya. Lalu kita isi dengan codingnya seperti berikut. Dan kemungkinan di sini saya akan speed up. Dan codingan ini akan saya jelaskan per part gitu. Sebagian-sebagian setelah saya ketik. Lalu kita tutup, kita kembali lagi. Hover. Saya tutup. Sini saya kasih emot kardus box biar kelihatan realistik. Oke, jadi pada ini artinya kita memakai layout utama yang nanti kita akan buat. Lalu yang di bagian sini, bagian ini adalah tombol tambah produk yang akan mengarah ke rute produk create yang ini. Lalu tabel yang ini dia akan menampilkan daftar produk dari database. Lalu kita akan membuat layout utama. Nanti kita jadi di sini kita akan membuat satu folder layouts dan di dalamnya kita akan buat file app.blade.php. Sini untuk bagian style saya copy aja. Dan codingan ini akan saya jelaskan setelah codingan dari view ini selesai agar tidak membingungkan.
Dan untuk bagian penjelasannya di bagian ini, sini adalah CSS. Saya memakai CSS dan Bootstrap-nya. Dan ini adalah stylenya. Layout ini menggunakan Bootstrap dan Animate CSS ya. Dan ini mengandung yang mana ini? Yang bagian yield tadi. Yield content. Berarti dia mengandung navbar sederhana dan area konten utama di yield content ini. Ini bagian navbarnya dia. Lalu setelah itu kita membuat controllernya ya. Sini kita Ctrl C dulu. Oke, lalu untuk membuat controller kita gunakan command seperti ini, php artisan make controller product controller. Nah, kalau sudah begini berarti dia sudah masuk ke dalam sini. Controller itu ada di http di sini. Nah, di dalam sini kita akan membuat fungsi-fungsinya ya. Fungsi dari CRUD-nya semua di sini. Sini saya akan buat dulu bagian ini. Fungsi pertama yaitu fungsi untuk menampilkan semua produk ke halaman utamanya ya. Nah, jadi fungsi ini itu seperti yang saya bilang tadi, dia untuk menampilkan semua produknya ke halaman utamanya ya. Di sini dia mengambil semuanya. Lalu sini saya akan masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi untuk create-nya. Dia itu untuk menampilkan form tambah produknya ya, fungsi yang kedua ini. Jadi saya copy aja yang bagian ini. Tapi nggak usah lah. Dan create ini itu adalah view-nya ya. Jadi pas jadi untuk yang view fungsi jadi untuk yang fungsi create ini dia untuk menampilkan form tambah produknya seperti yang saya bilang tadi. Lalu untuk fungsi yang terakhir itu fungsi store, dia untuk menyimpan data dari formnya ke database. Ini jangan lupa tambahkan use-nya, use model. Oke. Ini di sini saya belum buat view untuk create yang ini ya. Jadi sini saya buat dulu di bagian sini. Create blade. Ini tuh adalah view untuk form tambahnya, form input.
tadi ada di sini ya. Layout. Ke atas. Ini nah,
Oke, saya akan jelaskan. Ini bagian judulnya dari form itu, tambah produk baru. Lalu yang ini itu, form ini itu dia mengirimkan data ke rute produk store yang ini. Lalu input yang dimasukkan akan langsung disimpan ke database-nya itu. Kita save lagi yang ini. Saya typo yang ini tadi. Oke. Karena model ini tadi typo. Sekarang kita sudah bisa run. Kita coba PHP artisan. Kita belum ubah bagian roots-nya ya. Yang ini dia nggak kayak gini lagi. Di sini jangan lupa pakai use ini, use app, http controllers, product controller. Lalu di bawah ini, ini saya blok dulu karena saya nggak pakai roots ini lagi. Ini sudah yang baru. Oke, seperti ini. Jadi root resource yang ini tuh otomatis membuat semua root CRUD, tambah, tampil, dan lain-lain. Tapi di video ini kita hanya pakai rute index, create, dan store yang sesuai dengan fungsi tadi itu. Lalu setelah ini kita bisa langsung coba jalankan dulu. Kita lihat apakah berjalan dengan lancar. Oke, jadi sudah muncul ya. Ini. Karena yang di bagian ini itu jangan dimunculin dulu karena ini harusnya di akhir nanti. Cuma saya kebablasan buat tadi. Jadi seperti ini. Nah, jadi begini ya. Ini di bagian indeks ini ya. Ini apa ini? Oke, jadi begini. Tadi ini ada kelebihan TD-nya tadi. Makanya agak berantakan di bagian sini ya. Oke, jadi sudah ini tampilannya sudah bagus ya. Tidak seperti di video tutorial yang kedua tadi. Dimana tampilannya masih tampilan bawaan yang sebelumnya. Kalau ini udah ada Animate CSS-nya dan Bootstrap ya. Sini kita coba tambah produk. Nah, tampilan dari formnya juga sudah berbeda karena adanya itu tadi. Ini saya coba. Saya simpan. Nah, produknya berhasil ditambahkan ya. Kita coba lagi. Nah, ini sudah ya. Produknya berhasil ditambahkan. Datanya langsung muncul di sini. Dan di video selanjutnya yaitu di part 4, saya akan lanjut di bagian edit dan hapus. Jadi nanti di sini ada tambahan satu kolom lagi untuk kolom aksinya. Sini nanti edit dan hapus. Jadi sekian videonya. Terima kasih.